Halo teman-teman semua, selamat datang lagi di channel Bisa Trading. Ya, untuk teman-teman yang baru menonton channel saya, teman-teman boleh lihat video-video kita sebelumnya mengenai cara trading tidak hanya berdasarkan technical analysis tetapi juga fundamental analysis. Dan untuk teman-teman yang masih mencari komunitas trading, kita punya komunitas trading di Telegram ya, teman-teman bisa klik melalui link yang ada di deskripsi. Dan ya, saya ingatkan juga untuk teman-teman yang masih mencari broker untuk trading, kita juga punya rekomendasi broker yang memiliki spread yang rendah, ya zero commission dan juga withdrawal yang lancar. Oke, sebelum kita mulai trading teman-teman, ada satu hal yang penting wajib kita pahami, yaitu karakter dari instrumen investasi yang kita gunakan. Dan di video kali ini kita akan bahas mengenai hubungan antara saham global dan gold. Ya, kenapa saat saham jatuh, emas bisa bersinar? Di sini ya kita akan membahas mengenai saham dan emas, apakah mereka musuh atau mereka teman? Ya, bahasanya seperti itu. Ya, jadi kita mulai dulu dari saham, teman-teman, ya. Saham itu ya termasuk ke dalam aset berisiko. Artinya, pergerakan harganya bisa naik dan turun dengan cepat. Harga saham dipengaruhi oleh banyak faktor seperti kondisi ekonomi, kinerja perusahaan, hingga sentimen pasar. Karena sifatnya yang fluktuatif, saham menjadi potensi keuntungan yang tinggi, tetapi juga memiliki nilai resiko yang tinggi juga jika tidak dikelola dengan baik. Selanjutnya, ya kita bahas mengenai emas, ya. Berbeda dengan saham, emas dikenal sebagai aset lindung nilai. Emas cenderung lebih stabil dan sering digunakan untuk menjaga nilai dari sebuah aset, terutama saat kondisi ekonomi sedang tidak menentu. Ketika inflasi meningkat atau pasar saham mengalami tekanan, emas biasanya menjadi pilihan investor untuk mengamankan kekayaannya. Karena perbedaan karakter tersebut, pergerakan saham dan emas seringkali berlawanan arah. Saat pasar saham melemah, banyak investor mengalihkan dana mereka ke emas sehingga harga emas cenderung naik, teman-teman. Sebaliknya, ketika pasar saham menguat dan kepercayaan investor meningkat, minat terhadap emas bisa menurun. Ya, jadi itu adalah korelasinya, teman-teman. Oke? Sebagai trader pemula, penting untuk memahami bahwa tidak ada aset yang selalu untung. Yang terpenting adalah memahami fungsi masing-masing dari instrumen tersebut. Saham cocok untuk pertumbuhan aset, sedangkan emas berfungsi untuk ya sebagai pelindung nilai. Dengan memahami karakter saham dan emas, teman-teman bisa membuat keputusan trading yang lebih bijaksana dan sesuai dengan tujuan keuangan teman-teman. Ingat, ya kunci sukses dalam trading bukan hanya mencari keuntungan, tetapi juga mengelola resiko dengan disiplin, teman-teman. Oke, dan kita masuk ke slide selanjutnya, ya. Pertanyaan ini sering banget muncul terutama di kalangan trader pemula. Kapan ya kondisi di mana ketika sahamnya jatuh, goldnya itu naik? Jawabannya biasanya terjadi saat pasar sedang diliputi oleh ketakutan. Ya, ada beberapa poin teman-teman yang saya siapkan di sini. Yang pertama itu adalah panic selling, ya. Ketika harga saham turun tajam, banyak investor panik dan menjual asetnya secara bersamaan. Tekanan jual yang besar ini membuat harga saham jatuh lebih dalam. Jadi kalau teman-teman lihat sebuah saham itu mengalami downtrend tiba-tiba ya, biasa candle merah kayak gini, itu di daily-nya, maka ya investor di saham sedang mengalami panic selling. Jadi mereka bakalan jual-jual semua tuh aset-aset mereka. Oke, terus yang kedua itu krisis keuangan global ya. Krisis perbankan, krisis utang atau gejolak ekonomi global biasanya membuat kepercayaan terhadap pasar saham menurun. Di kondisi seperti ini, investor cenderung menghindari resiko. Makanya mereka pilih emas, teman-teman. Ya, dan yang ketiga, muncul ketakutan resesi ya atau resesi fear. Saat muncul sinyal perlambatan ekonomi seperti pertumbuhan yang melambat, pengangguran yang meningkat, atau suku bunga tinggi, pasar mulai bersikap defensif. Ya, investor tidak lagi fokus mencari profit yang besar, tetapi fokus untuk bertahan, teman-teman. Itulah alasan kenapa saham turun ya saat ketakutan resesi ini mencuat, teman-teman ya, dan emasnya mengalami rally ya atau naik, teman-teman. Oke, terus yang keempat ada uang keluar dari aset beresiko. Saham termasuk aset beresiko, sehingga ketika kondisi pasar memburuk, dana besar biasanya ditarik keluar dari saham, kripto, dan instrumen berisiko lainnya. Oleh karena itu, ya para investor melarikan keuangan mereka ke aset seperti emas, teman-teman. Dan yang kelima, itu ada investor mencari tempat aman atau safe haven. Disinilah peran emas menjadi penting. Emas dianggap mampu menjaga nilai kekayaan karena
Nilainya relatif stabil dan tidak tergantung pada kinerja perusahaan atau kebijakan tertentu. Dan terakhir teman-teman ya, itu adalah emas menjadi tujuan utama. Saat permintaan emas meningkat, harganya cenderung naik. Inilah alasan kenapa dalam banyak kondisi krisis, kita sering melihat saham turun, sementara emas justru menguat. Sebagai trader pemula, memahami pola ini sangatlah penting, teman-teman. Bukan untuk menebak pasar, tapi untuk membaca arah sentimen dan menyesuaikan strategi trading dengan kondisi ekonomi yang sedang terjadi. Banyak trader pemula mengira setiap saham jatuh, emas pasti naik. Padahal tidak selalu begitu, teman-teman. Ada kondisi tertentu di mana saham jatuh, tapi emasnya juga ikut turun. Di sini saya berikan 4 faktor yang bisa membuat sahamnya jatuh, tetapi goldnya itu tidak naik, teman-teman. Ada beberapa faktor ya. Yang pertama itu adalah terjadi krisis likuiditas. Ya, dalam situasi ini, masalah utamanya bukan soal untung atau rugi, teman-teman, tetapi kekurangan uang tunai. Pasar butuh cash secepat mungkin, makanya aset seperti saham dan gold dijual berbarengan. Ya, makanya harganya sama-sama turun, teman-teman, atau malah ya goldnya itu cenderung sideways atau diam di situ-situ aja. Terus yang kedua, investor membutuhkan dana tunai, teman-teman, ya, atau uang cash. Ketika tekanan ekonomi terlalu besar, investor akan menjual apapun yang bisa dijual, termasuk aset yang sebenarnya aman seperti emas, teman-teman. Lalu yang ketiga, itu ada di dolar Amerika yang terlalu kuat. Karena harga emas dihitung dalam dolar, ketika USD menguat tajam, harga emas biasa tertekan. Ini bisa membuat emas turun meski kondisi pasar sedang buruk. Karena apa? Karena ya, dolar itu menjadi alat tukar di seluruh negara, teman-teman, untuk berdagang emas itu sendiri. Ya kalau misalnya dolarnya naik, maka ya dolar itu bakalan lebih mahal rasanya daripada mata uang negara tersebut. Makanya ketika dolarnya naik, investor merasa emas itu kemahalan ya karena untuk beli dolarnya aja sudah mahal, teman-teman. Dan yang terakhir ya itu momen di mana investor menjual semua aset untuk likuiditas. Ya, dalam kondisi yang ekstrim, tidak ada lagi perbedaan antara aset berisiko dan aset yang aman, teman-teman. Semuanya dijual untuk mendapatkan uang tunai secepat mungkin. Kapan sih hal ini terjadi? Hal ini terjadi biasanya itu saat wabah, teman-teman. Jadi kalau teman-teman lihat, saat awal COVID-19, ya COVID-19, harga saham Amerika itu sempat turun, ya saham dunia itu sempat turun, teman-teman. Tetapi goldnya nggak naik-naik. Kenapa? Karena ya semua investor itu sedang jual semua asetnya. Supaya apa? Supaya mereka bisa ada uang untuk berobat. Terus yang kedua mereka bisa beli vitamin, obat-obatan, dan juga vaksin, teman-teman. Ya biasanya hal-hal seperti ini itu terjadi saat wabah. Ya, wabah penyakit apapun lah itu yang terjadi di belahan dunia sana, teman-teman. Buat kita sebagai trader pemula, ini adalah pelajaran yang penting. Jangan langsung panik saat melihat saham dan emas sama-sama turun. Perhatikan dulu, apakah yang terjadi adalah krisis kepercayaan, wabah, atau justru krisis likuiditas. Karena setelah tekanan likuiditas mereda, emas seringkali pulih lebih cepat dibanding aset berisiko. Sama kejadiannya juga kayak di 2008, teman-teman. Saat subprime mortgage, ya yang dimana S&P-nya turun selama 1,5 tahun, ya baru dia bisa recovery, sedangkan untuk emasnya dia cuma turun sekitar 10 bulan, ya baru dia bisa recovery. Secara historical, emas itu lebih cepat recovery daripada saham, teman-teman. Lalu di sini kita akan bahas, teman-teman, mengenai peran indeks saham global terhadap harga emas. Ya, untuk memahami arah pasar, trader tidak cukup melihat satu negara saja. Kita perlu memperhatikan indeks saham global karena indeks-indeks ini mewakilkan sentimen investor di seluruh negara. Beberapa indeks utama yang perlu dipantau antara lain adalah S&P 500 dan Nasdaq dari Amerika, Nikkei dari Jepang, serta Hang Seng dari Hong Kong. Indeks-indeks ini mencerminkan pergerakan pasar terbesar dan paling berpengaruh secara global. Ketika indeks-indeks tersebut bergerak naik secara bersamaan, itu menandakan sentimen sedang positif. Investor cenderung berani mengambil resiko dan kondisi ini sering disebut sebagai risk on. Sebaliknya, ketika indeks global melemah atau turun serempak, itu menjadi sinyal bahwa pasar sedang berhati-hati. Investor mulai menghindari resiko, memindahkan dana ke aset yang lebih aman seperti emas, dan kondisi ini sering dikenal sebagai risk off. Bagi trader pemula, indeks saham global berfungsi sebagai indikator dari arah sentimen pasar. Sebelum mengambil posisi di saham, emas, atau instrumen lain, kita wajib melihat dulu bagaimana pergerakan indeks-indeks ini, teman-teman. Jika pasar global sedang risk on, aset berisiko seperti saham biasanya lebih diminati.
Namun, jika pasar sedang risk off, aset lindung nilai seperti emas cenderung menjadi pilihan. Dengan memantau indeks saham global secara rutin, teman-teman bisa mendapatkan gambaran besar kondisi pasar, bukan hanya pergerakan jangka pendek. Ini membantu trader mengambil keputusan yang lebih rasional, bukan berdasarkan emosi. Oke, kita masuk ke slide paling penting teman-teman, yaitu bagaimana trader pemula bisa memanfaatkan hubungan antara indeks saham dan juga pergerakan market XAU-USD atau emas. Sebagai trader pemula, kesalahan yang paling sering terjadi adalah hanya fokus terhadap pergerakan gold saja, tanpa melihat pasar secara keseluruhan. Padahal harga emas tidak bergerak sendirian, pergerakannya sangat dipengaruhi oleh konteks pasar global. Karena itu, penting untuk memulai membaca kondisi pasar dunia ya seperti saham ya dan juga sentimen risiko untuk menentukan arah harga emas ke depannya. Gunakan informasi tersebut ya untuk menentukan bias jangka menengah hingga jangka panjang teman-teman. Entry dan eksekusi tetap berdasarkan chart dan technical. Jadi ya di sini ini sangat jelas teman-teman bahwa hubungan antara saham dengan gold itu ya untuk bias bahasanya atau untuk kita melihat arah tren ini mau kemana. Bingung bang, gimana caranya? Oke, kita lihat langsung di chartnya teman-teman. Ini adalah chart XAU-USD di 1 jam. Ya, XAU-USD mengalami penurunan yang cukup signifikan teman-teman. Ya, dari hari Kamis hingga hari Jumat kemarin. Kalau kita lihat Hang Seng, Hang Seng ini masih berada pada momentum bullish-nya. Ya, Hang Seng ini di 4 jam dia masih berada pada momentum bullish-nya. Jadi kita tambahkan di sini. Ya, bentar. Notepad. Ya, kita tambahkan di sini biar teman-teman nggak bingung, ya. Cara bacanya, yang pertama kita lihat dari indeksnya dulu ya. Indeks Hang Seng ya, Hang Seng. Oke, Hang Sengnya bullish intraday. Ya, artinya apa? Artinya XAU bearish. Ya, lalu kita lihat apa? Kita lihat Nikkei. Ya, Nikkei-nya bagaimana? Ya, kalau untuk lihat Nikkei, teman-teman tinggal ganti aja Nikkei gitu. Ya, langsung ganti ke Nikkei Japan 225 ya. Ini masih bullish ya. Artinya ya ada kemungkinan XAU bearish ya. Lalu kita lihat S&P 500 ya. Nah, ini kita lihat SPX. SPX ya. Kita lihat di sini SPX-nya apa? Masih bullish teman-teman ya. SPX SP 500 bullish. Artinya ya XAU bearish. Lalu kita lihat dari Nasdaq ya. Kita lihat dari Nasdaq. Nah, next teman-teman bisa lihat Nasdaq-nya ya. Teman-teman dilihat di sini Nasdaq-nya 4 hour time frame-nya ya ini sebenarnya masih bullish intraday ya di sini, di sini, di sini ya. Sangat jelas swing low, swing high-nya teman-teman. Ya untuk Nasdaq-nya kalaupun harga ada potensi penurunan ke bawah, at least dia bakal reback up lagi ke atas. Maka untuk Nasdaq sama juga ya. Hasilnya itu bullish intraday ya. Nah, ini bisa berikan kita XAU bearish. Nah, bagaimana cara menggabungkan antara indeks ini dengan XAU? Ya. Nah, kalau misalnya kita dapat ya 1 2 3 4 ini masih berada pada bullish intraday, Hang Seng, Nikkei, S&P, Nasdaq itu bullish intraday semua, teman-teman. Tugas kita adalah mencari pantulan ya untuk market mengalami koreksi sebenarnya. Ya, dan awal koreksinya itu sudah kelihatan di hari Kamis kemarin teman-teman dan juga hari Jumat ya. Sebagai trader retail kita wajib menggunakan support dan resistance untuk menentukan area entry yang lebih valid. Seperti di sini atau nanti ya kita bisa lebih tinggi cari area entry-nya itu di sini teman-teman. Begitu. Atau teman-teman bisa gunakan ya area-area penting seperti area Fibonacci ya. Di sini ada Fibonacci 50 ada Fibonacci 60 70 teman-teman dan nanti lebih tinggi di sini. So, dengan ya 1 2 3 sebentar ya ini kita hapus dulu. Dengan konfirmasi dari indeks yang positif secara intraday, ini besar kemungkinan pasar saham akan masih optimis teman-teman. Jika pasarnya itu risk on ya, jika pasarnya itu risk on, maka besar kemungkinan XAU sudah bisa mengalami taking profit di minggu depan. Kayak gitu dengan 2 area ya itu di sini satu dan juga area yang lebih tinggi itu di sini. Jadi teman-teman tinggal tunggu aja untuk sell momentumnya nanti. Ketika harga nyampe di sini, teman-teman lanjut sell lagi. Ya. Kalau misalnya faktor di luar dari ya indeks saham ini seperti geopolitik ataupun ketidakpastian makro global ya tidak eskalasi teman-teman, maka possible atau mungkin harga emas ini bakalan lanjut turun di minggu besok.
Ya, dia bakal naik dulu sebentar ke atas, habis itu dia turun lagi. Ya, kenapa? Karena ya XAU ini kalau dia turun dia selalu membuat yang namanya retest. Ya berbeda dengan bullish ya. Kalau bullish dia udah nembak-nembak aja harganya ke atas, teman-teman. Kayak gitu. Jadi karakteristik dari goldnya teman-teman wajib ketahui juga. Ya, seperti itu cara bacanya, teman-teman. Ya, setelah kita mengetahui ya bagaimana cara memanfaatkan ya antara hubungan saham global dengan pergerakan XAU, maka kita masuk ke kesimpulan ya teman-teman. Dalam dunia trading, satu hal penting yang perlu dipahami adalah bahwa semua market saling terhubung. Pergerakan saham, emas, dolar, dan aset lainnya tidak berdiri sendiri, teman-teman. Karena itu, saham jatuh tidak selalu berarti gold pasti naik. Semua kembali pada konteks pasar yang sedang terjadi. Apakah itu krisis kepercayaan, krisis likuiditas, atau perubahan sentimen risiko. Trader pemula perlu berhenti bergantung pada satu indikator saja. Melihat konteks pasar secara menyeluruh jauh lebih penting daripada hanya fokus pada satu instrumen. Kunci utamanya adalah memahami aliran uang atau capital flow yang sudah kita bahas sebelumnya juga, teman-teman. Setelah memahami kemana dana bergerak dari aset apa dan menuju aset apa. Setelah memahami aliran uang tersebut, barulah kita bisa menentukan bias pasar dengan lebih tepat. Dan dari bias tersebut, kita susun strategi trading yang sesuai lalu dieksekusi dengan analisis teknikal yang disiplin. Dengan pendekatan ini, trader tidak hanya bereaksi terhadap harga, teman-teman, tetapi benar-benar memahami apa yang sedang terjadi di pasar. Ya, saya harap apa yang saya sampaikan ini bisa menjadi informasi dan edukasi untuk teman-teman. Dan untuk teman-teman yang mau masuk ke komunitas kita, langsung aja klik link yang ada di deskripsi video ini. Dan kita juga sertakan di sana ada rekomendasi broker. Sampai jumpa di video berikutnya. Peace.